Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan lanjut menjelaskan tentang rekayasa genetika dan bioteknologi. Nah, konsep dari rekayasa genetika adalah rekayasa genetika atau rekombinan DNA merupakan kumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetika dalam bentuk murninya. Rekayasa genetika merupakan dasar dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi genetik dari sel, jaringan, maupun organ. Sebagian besar teknik yang dilakukan adalah memanipulasi langsung DNA dengan orientasi pada ekspresi gen tertentu. Nah, masuk pada macam-macam teknik rekayasa genetika. Yang pertama itu isolasi DNA. Isolasi DNA kromosom pada prinsipnya adalah memisahkan DNA kromosom atau DNA genom dari komponen-komponen sel lain. Sumber DNA bisa dari tanaman, kultur mikroorganisme, atau sel manusia. Membran sel dilisis dengan menambahkan deterjen untuk membebaskan isinya. Kemudian pada ekstrak sel tersebut ditambahkan protease atau yang berfungsi mendegradasi protein dan RNase yang berfungsi untuk mendegradasi RNA sehingga yang tinggal adalah DNA. Selanjutnya ekstrak tersebut dipanaskan sampai suhu 90 derajat Celcius untuk menginaktivasi enzim yang mendegradasi DNA atau DNA-nase. Larutan DNA kemudian dipersipitasi dengan etanol dan bisa dilarutkan lagi dengan air. Kemudian yang kedua itu isolasi DNA plasmid. DNA plasmid merupakan wadah yang digunakan untuk cloning gen sehingga DNA plasmid harus dipisahkan dari DNA kromosom. DNA plasmid mempunyai ukuran yang jauh lebih kecil daripada DNA kromosom. Untuk memisahkan DNA plasmid, maka memerlukan perlakuan yang sedikit berbeda dengan prosedur di atas. Yang ketiga itu PCR. PCR merupakan suatu teknik perbanyakan potongan DNA secara in vitro pada daerah spesifik yang dibatasi oleh dua buah primer oligonukleotida. Primer yang digunakan sebagai pembatas daerah yang diperbanyak adalah DNA untai tunggal yang urutannya komplemen dengan DNA template-nya. Proses tersebut mirip dengan proses replikasi DNA secara in vivo yang bersifat semi-konservatif. Adapun tahapan PCR yang pertama itu denaturasi. Selama proses denaturasi, DNA untai ganda akan membuka menjadi dua untai tunggal. Yang hal ini disebabkan karena suhu denaturasi yang tinggi menyebabkan putusnya ikatan hidrogen di antara basa-basa yang komplemen. Pada tahap ini seluruh reaksi enzim tidak berjalan, misalnya 9 reaksi polimerisasi pada siklus yang sebelumnya. Denaturasi biasanya dilakukan antara suhu 90 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Yang kedua itu penempelan primer. Pada tahap penempelan primer akan menuju daerah yang spesifik yang komplemen dengan urutan primer. Pada proses annealing ini, ikatan hidrogen akan terbentuk antara primer dengan urutan komplemen pada template. Proses ini biasanya dilakukan pada suhu 50 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Selanjutnya, DNA polimerase akan berikatan sehingga ikatan hidrogen tersebut akan menjadi sangat kuat dan tidak akan putus kembali apabila dilakukan reaksi polimerisasi selanjutnya, misalnya pada 72 derajat Celcius. Yang ketiga, reaksi polimerisasi. Umumnya reaksi polimerisasi atau perpanjangan rantai ini terjadi pada suhu 72 derajat Celcius. Primer yang telah menempel tadi akan mengalami pemanjangan pada sisi 3-nya dengan penambahan DNTP yang komplemen dengan template oleh DNA polimerase. Yang keempat itu reverse transcription polymerase chain reaction.
RT-PCR merupakan singkatan dari Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, seperti namanya proses RT-PCR. PCR merupakan bagian dari proses PCR biasa. Perbedaannya dengan PCR yang biasa pada proses ini berlangsung satu siklus tambahan, yaitu adanya perubahan RNA menjadi cDNA komplementari DNA dengan menggunakan enzim RT-PCR. RT ini merupakan suatu enzim yang dapat mensintesa molekul DNA secara in vitro menggunakan template RNA. Seperti halnya PCR biasa, pada pengerjaan RT-PCR ini juga diperlukan DNA polimerase, primer, buffer, dan DNTP. Berikutnya metode deteksi produk PCR. Produk PCR adalah segmen DNA yang berada dalam jumlah jutaan kopi, tetapi tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, PCR perlu diikuti dengan suatu tahap akhir yang bertujuan untuk memvisualisasikan produk PCR serta sekaligus bertujuan untuk mengetahui ukuran produk PCR dan mengetahui apakah produk yang dihasilkan benar seperti yang diinginkan. Salah satu metode deteksi yang umum dilakukan adalah elektroforesis gen agorosa. Elektroforesis gen agorosa merupakan metode yang didasarkan pada pergerakan molekul bermuatan dalam media penyangga matriks stabil di bawah pengaruh medan listrik. Sedangkan yang keenam itu sequencing DNA. Sequencing DNA ini merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui urutan nukleotida atau basa dalam suatu fragmen DNA. DNA menyimpan informasi genetika dalam bentuk urutan nukleotida. Dengan mengetahui urutan nukleotida suatu gen, maka dapat ditentukan urutan asam amino protein yang dikodenya. Sebaliknya, urutan asam amino protein tidak dapat memberikan informasi lengkap tentang urutan nukleotida gen yang mengkodenya. Karena alasan tersebut, selain karena mahalnya sequencing protein, maka sequencing DNA juga jauh lebih banyak digunakan. Yang ketujuh itu teknik hibridisasi. Hibridisasi merupakan teknik yang sangat bermanfaat. Teknik ini sangat sensitif. Sejumlah kecil probe yang berikatan ke membran dapat dideteksi dan selektif karena berdasarkan komplementari urutan DNA sehingga urutan spesifik dapat diidentifikasi. Hibridisasi dapat dilakukan terhadap DNA dan RNA dari koloni atau dari gel. Bila kita tidak memiliki informasi tentang urutan DNA untuk merancang probe, maka kita bisa juga memperkirakan dari urutan asam amino dari protein. Berikutnya yaitu analisis RFLP. Teknik lain yang berdasarkan elektroforesis dan hibridisasi adalah RFLP. Sebagian besar DNA eukariotik tidak mengkode protein. Dalam daerah non-coding, lebih banyak terdapat mutasi dibandingkan dengan gen, karena mutasi ini tidak berpengaruh 18 terhadap sel, jaringan organ, dan organisme. Karena mutasi pada daerah non-coding tidak menghasilkan perubahan fenotip, sehingga tidak menunjukkan perbedaan antara individu. Jika dua individu X dan Y masing-masing mengandung gen A dan B yang dipisahkan oleh daerah non-coding pada kromosom. Nah, manfaat dari rekayasa genetika. Yang pertama itu rekayasa genetika dimanfaatkan oleh manusia di berbagai bidang kehidupan. Dalam dunia tumbuhan dan hewan, pemilihan bibit unggul seperti yang telah dijelaskan, bahwa manfaat bagi kehidupan manusia karena mendapatkan bibit unggul dengan mudah, murah, dan telah terjamin kualitasnya dan kesediaan pangannya tetap terjaga ketersediaannya. Yang kedua, rekayasa genetika juga dimanfaatkan untuk menghasilkan obat pemberantas hama yang aman dan mudah dijangkau masyarakat luas. Rekayasa genetika ke depannya diharapkan mampu berkontribusi besar bagi bidang kedokteran, terkhususnya dalam penanganan penyakit serius akibat kerusakan organ karena rekayasa genetika
yang bermanfaat dalam penyembuhan dengan cangkok organ tanpa harus mencari donor organ. Nah, sekarang kita masuk pada bioteknologi. Pengertian bioteknologi yaitu bioteknologi berasal dari kata bios yang berarti hidup, tekos yang berarti alat, dan logos yang berarti ilmu. Cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang maupun jasa dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Sehingga jadi bioteknologi merupakan proses modifikasi makhluk hidup dengan bantuan agen hayati dan menerapkan teknik-teknik tertentu dalam setiap tahapan memodifikasi sehingga menghasilkan produk yang berupa bahan atau barang yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bioteknologi juga merupakan pemanfaatan makhluk hidup ataupun hasil turunannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk untuk proses tertentu. Nah, di sini ada macam-macam bioteknologi. Yang pertama itu bioteknologi merah yang bergerak di bidang kesehatan, kemudian ada bioteknologi biru yang bergerak di bidang kelautan, kemudian ada bioteknologi putih yang bergerak di bidang industri, dan ada bioteknologi hijau yang bergerak di bidang pertanian, kemudian yang terakhir itu ada bioinformatika. Pada poin berikutnya yaitu macam-macam bioteknologi. Yang pertama itu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang cenderung memanfaatkan keseluruhan organisme pada tingkat sel. Sedangkan bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang prosesnya melibatkan manipulasi organisme pada tingkat gen. Kelebihan dari bioteknologi konvensional ini yaitu relatif tidak membutuhkan dana yang besar. Yang kedua, hanya memerlukan tingkat teknologi yang sederhana, dan yang ketiga itu pengaruh jangka panjang dari proses yang dilakukan umumnya sudah diketahui. Kemudian, adapun kekurangannya, yang pertama itu perbaikan sifat genetik yang dilakukan tidak terarah, hasil yang diperoleh tidak dapat diperkirakan sebelumnya, kemudian prosesnya memerlukan waktu yang relatif lama. Sedangkan yang bioteknologi modern, adapun kelebihan yang dimaksudkan, yang pertama itu perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah. Hasil proses dapat diperhitungkan, kemudian dapat menghasilkan organisme baru dengan sifat baru, dan yang berikutnya itu mampu meningkatkan kualitas organisme melalui rekayasa genetika. Namun tidak terlepas dari kekurangannya, yang pertama itu proses pengerjaannya memerlukan biaya yang relatif mahal, memerlukan teknologi yang canggih dan mapan, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Macam-macam bioteknologi. Bioteknologi saat ini telah diterapkan dalam berbagai bidang, diantaranya ada bidang industri pangan, bidang industri kesehatan dan farmasi, kemudian bidang pertanian dan peternakan, dan terakhir itu bidang lingkungan. Nah, terima kasih untuk materinya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya.